Haleluya, salam revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Puji nama Tuhan, senang sekali hari ini boleh kembali bertemu lagi di dalam Renungan 79. Hari ini kita akan sama-sama diberkati dengan setiap kebenaran firman Tuhan yang datang dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberikan tema renungan hari ini yaitu lidah berbisik. Kitab Amsal pasal yang ke-25 ayat yang ke-23. Kitab Amsal pasal yang ke-25 ayat yang ke-23, demikian firman Tuhan. Angin utara membawa hujan, bicara secara rahasia, muka marah. Lidah berbisik. Bapak Ibu Saudara, pernah lihat orang yang sedang bisik-bisik? Ya. Biasanya orang yang suka atau sedang bisik-bisik itu tengah membicarakan sesuatu yang rahasia. Sesuatu yang tidak boleh didengar oleh orang lain di sekitarnya, oleh orang-orang yang ada di situ. Orang yang biasanya bisik-bisik sedang membicarakan sesuatu hal yang sifatnya rahasia. Yang tidak ingin orang di sekitarnya itu mendengarnya, mengetahui apa yang mereka sedang bicarakan. Minggu lalu di dalam Renungan 79 ya, kita telah mendengar firman Tuhan tentang suatu larangan. Ya, larangan untuk bergosip. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang yang suka bisik-bisik disebut juga sebagai orang yang suka bergosip. Mereka yang suka bisik-bisik membicarakan sesuatu yang rahasia, itu seperti disebut juga orang yang suka bergosip karena yang menjadi bahan pembicaraan mereka adalah orang lain. Orang yang suka bisik-bisik atau bergosip tidak ada atau tidak mempunyai tujuan yang baik. Mereka yang suka bisik-bisik itu tidak punya tujuan yang baik. Mereka hanya menceritakan rahasia. Mereka hanya membicarakan kejelekan dan kehidupan orang lain. Tujuannya adalah untuk menertawakannya, untuk merendahkan siapapun yang menjadi bahan pembicaraannya. Sesuatu yang rahasia, sesuatu hal yang buruk, atau tentang kehidupan orang lain. Tujuannya hanya untuk menertawakan atau menjadi bahan pembicaraan, merendahkan orang yang menjadi bahan pembicaraan mereka. Mereka tidak melakukan suatu hal yang baik. Bukan untuk menolong orang yang sedang dibicarakan, hanya ingin menertawakan, hanya ingin membicarakan, hanya ingin merendahkan. Bisik-bisik atau bergosip ya, selain merupakan tindakan yang tidak disukai oleh Tuhan, hal ini juga tidak disukai oleh manusia, oleh orang-orang di sekitarnya. Bergosip, membicarakan rahasia orang lain, membicarakan kejelekan orang lain, kehidupan orang lain, itu tidak hanya menjadi suatu hal yang tidak disukai oleh Tuhan, tetapi menjadi hal yang tidak disukai oleh manusia, di mata orang-orang di sekitar kita. Itu adalah hal yang tidak disukai juga. Mengapa? Ya, ayat renungan kita di Amsal 25 ayat yang ke-23, dalam terjemahan sederhana Indonesia mengatakan, seperti awan mendung pasti mendatangkan hujan. Demikianlah mulut yang bergosip pasti menimbulkan kemarahan. Mengapa bisik-bisik atau bergosip ini menjadi suatu hal yang tidak disukai oleh manusia di mata Tuhan dan di mata manusia? Karena bisik-bisik atau bergosip ini dapat menimbulkan kemarahan orang. Menimbulkan kemarahan siapa? Tentu kemarahan orang yang sedang dibicarakan. Bapak Ibu Saudara, kalau saya bertanya ya, bagaimana respon Bapak Ibu Saudara ketika Bapak Ibu Saudara mendengar atau mengetahui Bapak Ibu Saudara sedang dibicarakan jadi bahan pembicaraan orang lain? Tentu kita akan marah. Seperti ayat renungan kita hari ini dalam terjemahan sederhana Indonesia mengatakan, mulut orang bergosip pasti menimbulkan kemarahan. Kemarahan orang yang sedang dibicarakan. Tidak ada orang yang suka dibicarakan tentang kehidupannya. Apalagi sesuatu hal yang buruk tentang kehidupannya. Sesuatu hal yang rahasia. Semua orang tidak menyukai hal demikian.
dibicarakan, menjadi bahan pembicaraan oleh orang lain. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, jika kita tidak suka mendapat perlakuan yang demikian, marilah kita belajar untuk tidak melakukan hal yang sama terhadap orang lain. Seperti tadi yang saya katakan, kalau saya bertanya, Bapak Ibu Saudara suka jadi pembicaraan orang lain? Tentu tidak. Tentang kehidupan kita secara pribadi, hal-hal yang rahasia, yang privacy tentang kehidupan kita tentunya tidak suka menjadi bahan pembicaraan orang lain. Orang lain membicarakan bagaimana kehidupan kita, tentang keluarga kita mungkin, tentang bagaimana kepribadian kita pasti tidak menyukai. Nah, karena kita tidak suka, mari kita belajar untuk tidak melakukan hal yang kita tidak suka kepada orang lain. Sesuatu yang tidak baik, yang kita tidak suka orang lain lakukan kepada kita, jangan lakukan untuk orang lain. Sesuatu yang kita tidak sukai orang lakukan kepada setiap kehidupan kita, mari kita belajar terlebih dahulu untuk tidak melakukannya kepada orang lain. Sebaliknya, sesuatu yang baik, sesuatu yang kita suka orang lain lakukan untuk setiap kehidupan kita, belajar lakukan terlebih dahulu kepada orang lain. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-12 mengatakan segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Firman Tuhan katakan segala sesuatu ya. Segala hal, segala sesuatu yang kita kehendaki orang perbuat kepada setiap kehidupan kita, yang kita sukai, yang kita mau orang lain lakukan kepada kita, mari kita belajar untuk lakukan itu juga terlebih dahulu kepada orang lain. Hal yang sama berlaku untuk sesuatu hal yang tidak baik. Kalau kita tidak menyukai kehidupan kita menjadi pembicaraan orang lain, maka jangan lakukan itu juga untuk orang lain. Kalau tidak mau jadi bahan pembicaraan orang lain, jangan membicarakan orang lain. Hari ini kita belajar ya, bagaimana setiap kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan menjaga lidah kita, menjaga mulut kita, menjaga perlakuan kita, melakukan apa yang baik, melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Sebagai pengikut Kristus, hendaklah kita hidup tetap menjadi berkat ya, menjadi teladan untuk orang-orang di sekitar kita. Menjadi teladan dimulai dari perkataan kita, dari perbuatan kita. Segala sesuatu yang kita lakukan, kehidupan kita menjadi berkat. Dalam 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-12, ya, bagian B mengatakan, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadilah teladan bagi setiap orang di sekitar kita. Untuk orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan ataupun orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Lewat perkataan kita, perbuatan kita menjadi berkat, menjadi teladan bagi setiap kehidupan mereka. Kita tunjukkan apa yang baik, kita tunjukkan apa yang benar di dalam setiap kehidupan kita untuk mereka, untuk orang-orang di sekitar kita. Supaya mereka boleh melihat dan dapat mengikuti, meneladani apa yang kita lakukan. Belajar sebagai umat-umat Tuhan untuk kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan berkati setiap kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya setiap firman Tuhan yang kita dengar setiap hari boleh menjadi berkat bagi setiap kehidupan kita. Bagi Bapak Ibu yang rindu didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di 0813 2742 0088. Tuhan memberkati setiap kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan hari ini kembali Engkau memberikan kami firman-Mu untuk menjadi pedoman, menjadi penuntun bagi setiap kehidupan kami sebagai umat-umat Tuhan. Kami mau Tuhan, kami rindu, kami menjaga lidah kami, perkataan kami, perbuatan kami, hidup kami benar di hadapan Tuhan. Supaya kami tetap melakukan apa yang benar, memperkatakan apa yang benar di hadapan-Mu. Roh Kudus yang menolong setiap kehidupan kami, umat-umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, kami keluarga besar GBD El Shaddai Magelang yang mengasihi Tuhan bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya.
Terima kasih Tuhan, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.